Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 pada kali ini akan mempresentasikan kepada teman-teman semua mengenai materi kita, yaitu tentang biaya, yang mana kami beranggotakan saya Nur Ajani Aulia dan ada teman saya Didi Setiawan, Mulia Anissa, Nur Ajani Aulia, saya sendiri, Riyama Marita Singgalingging, Yolanda Dwi Manita, dan Zuraimah. Baiklah, langsung saja ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini, ya. Yaitu yang pertama kita akan membahas masalah teoritis tentang biaya. Yang pertama kita akan membahas bagaimana biaya itu berkaitan erat dengan penelusuran kos pada tahap pembebanan. Yang kedua, kita akan membahas bahwasanya kos itu harus dipecah menjadi bagian belum habis yang melekat pada aset dan bagian yang dibebankan kepada periode sebagai biaya. Dan yang terakhir ada kita memahami nantinya untuk mengukur laba yang tepat pendapatan harus ditandingkan dengan biaya secara ekonomik telah menghasilkan pendapatan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas makna yang terkandung dalam berbagai definisi, bahwasanya biaya itu sebagai yang pertama sebagai aliran keluar atau penurunan aset, yang kedua dapat diartikan sebagai operasi utama atau sentral, yang ketiga adalah kenaikan kewajiban, yang keempat adalah bahwasanya biaya itu merupakan penurunan ekuitas, yang kelima adalah biaya itu diukur dan dikaitkan dengan kos. Terus biaya itu bukan berasal dari transaksi pemilik, dan yang terakhir adalah bahwasanya biaya itu untuk menghasilkan pendapatan. Nah, biaya itu apakah termasuk aliran fisik atau moneter? Nah, dikatakan bahwasanya biaya itu merupakan di mana dikatakan dalam FASB memaknai bahwasanya biaya itu merupakan diartikan sebagai kejadian fisik karena terjadinya akibat penyerahan barang atau jasa. Terus menurut KAM tahun 1990 mengatakan bahwasanya biaya itu sebagai kejadian moneter, yaitu perubahan atau penurunan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, biaya merupakan aliran yang moneter. Dan KAM juga mengatakan bahwasanya memasukkan periode sebagai takaran pengukuran biaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke beberapa istilah yang berkaitan terhadap biaya. Itu dikenal sebagai cost yang pertama. Yang kedua kita mengartikan biaya itu sebagai cost yang terhabiskan atau expired cost. Yang ketiga ada cost tak terhabiskan atau unexpired cost. Yang keempat ada pengeluaran yaitu expenditure. Yang kelima ada pengeluaran cash disebut disbursement. Yang keenam ada beban yang disebut charges. Dan yang terakhir ada cost barang terjual atau cost of goods sold. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Riyama Singgalingging akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nur Ajiani, yaitu mengenai biaya versus rugi. Menurut IAI atau ISC, biaya tidak mendefinisikan rugi atau loss sebagai elemen yang terpisah dengan biaya atau expense. Kemudian yang kedua, rugi dicakupi dalam satu definisi biaya atau expense. Kemudian yang ketiga, menurut FASB, biaya memisahkan biaya dan rugi sebagai elemen yang berdiri sendiri. Kemudian makna yang terkandung dalam definisi rugi yang pertama yaitu penurunan ekuitas bersih, yang kedua periferal atau insidental, yang ketiga selain yang dicakupi biaya, yang keempat selain distribusi ke pemilik atau transaksi yang berkaitan dengan pemilik. FASB perlu membedakan biaya dan rugi karena sumber rugi berbeda dengan operasi utama. Selanjutnya, karakteristik sumber rugi. Yang pertama ada peripheral atau insidental, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga penahanan aset, yang keempat transfer non timbal balik. Pembedaan lebih diarahkan untuk tujuan penyajian daripada untuk membedakan makna biaya dan rugi.
Selanjutnya, pengakuan biaya. Pencatatan jumlah rupiah biaya secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Kriterianya yang pertama ada konsumsi manfaat, yang kedua lenyapnya manfaat, yang ketiga keterhabisan kos. Selanjutnya, kaidah pengakuan APB. Itu yang pertama ada mengasosiasi sebab dan akibat, yang kedua alokasi sistematik dan rasional, yang ketiga ada pembebanan arbitrer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Anissa akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu berikutnya konsep penandingan. Nah, untuk mendapatkan laba periodik yang bermakna, pendapatan yang diakui untuk suatu periode harus ditandingkan dengan biaya yang dianggap telah menghasilkan pendapatan tersebut. Lalu berikutnya itu saat pengakuan biaya, yang pertama itu adanya hubungan dengan pendapatan, lalu yang kedua diakui pada periode yang sama dengan periode diakuinya pendapatan. Berikutnya itu penandingan didasarkan pada kelayakan ekonomik, dan yang keempat menandingkan tidak berarti mengkompensasi. Nah, asosiasi sebab dan akibat. Penyerahan produk menimbulkan pendapatan sehingga kos yang melekat pada produk yang diserahkan merefleksi biaya. Itu disebut juga dengan penandingan langsung atau direct matching atau penandingan produk matching. Nah, syaratnya itu semua komponen kos yang terdiri dari produksi, pemasaran, dan administratif dapat dilekatkan pada produk. Nah, masalah berkaitan dengan penandingan produk, yang pertama itu ada identifikasi kos produk. Yang kedua ada produk usang atau musiman. Yang ketiga barang rusak. Berikutnya identifikasi kos non produk. Yang kelima biaya antisipasi, dan terakhir imputasi pendapatan. Nah, alokasi sistematik dan rasional itu tidak selalu mudah untuk melekatkan semua kegiatan produk. Alokasi sistematik merupakan alternatif. Itu ada hubungan walaupun tidak langsung, sulit mencari asosiasi langsung secara fisik, penundaan kurang tepat bila reguler atau normal, terjadi tepat tanding secara rupiah sehingga tidak mempengaruhi laba, dan secara teknis suatu kos harus dipecah atau dialokasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Dwi Manita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di slide 17 ini kita dapat melihat grafik salah tanding kegiatan dan tepat tanding rupiah, di mana kita ketahui konsep penandingan itu adalah menandingkan antara pendapatan yang kita akui dan biaya yang kita keluarkan. Pada tepat tanding kegiatan itu garisnya sejajar, kemudian pada salah tanding kegiatan garis yang dihasilkan itu tidak sejajar, yang menunjukkan pendapatan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Selanjutnya ada masalah berkaitan dengan alokasi sistematis. Ada 4. Yang pertama penangguhan, yang kedua kos bergabung, yang ketiga sarana pemerataan laba, yang terakhir ada pendekatan non-alokasi sebagai alternatif. Lalu ada masalah penangguhan kos. Alokasi sistematik tidak hanya dilakukan antar objek, tapi juga antar periode. Pada prinsipnya, semua kos merupakan beban tangguhan. P&L tidak menganjurkan penggunaan beban tangguhan. Kemudian, dalam penangguhan kos ini diperlukan kriteria penangguhan yang jelas. Selanjutnya, pada gambar kita bisa lihat kos bergabung dan kos bersama. Pada kos bergabung, objek 1 dan objek 2 menikmati kegiatan secara gabungan dan tidak terpisahkan sampai titik pisah. Kemudian ada kos bersama, objek 1 dan objek 2 menikmati kegiatan secara terpisah dan independen serta tidak ada titik pisahnya. Kos bergabung dan kos bersama menuntut alokasi. Selanjutnya ada pendekatan non-alokasi. Arthur mengemukakan syarat alokasi itu ada 3. Yang pertama ketertambahan, yang kedua ketakraguan, yang ketiga keterpertahanan. Kemudian hanya syarat 1 dan 2 dapat dipenuhi sehingga alokasi tidak dapat didukung secara teoritis. Selanjutnya
selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, kita lanjutkan pada materi sanggahan terhadap argumen Thomas. Ada 5 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah objektivitas akuntansi bersifat relatif. Yang kedua, kelayakan ekonomik cukup menjadi basis alokasi. Yang ketiga, alternatif terhadap penandingan sebab akibat. Yang keempat, adanya berbagai metode akan mendorong penyajian yang paling menggambarkan realitas perusahaan. Yang kelima, metode alokasi tetap valid bila tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Lanjut pada pembebanan arbitrer. Ada 4 poin. Yang pertama ada basis sebab akibat, yang kedua penangguhan tidak layak, yang ketiga alasan kepraktisan, yang keempat tidak harus merupakan rugi. Nah, di sini ada skema penandingan dan penyajian biaya. Kita ambil contoh adalah biaya pada overhead cost, kemudian pada bagian produknya ada di bagian cost pada produk disandingkan dengan biaya pemasaran ataupun seperti administrasi umum. Metode asosiasi sediaan. Di sini ada 5 metode. Yang pertama ada identifikasi khusus, yang kedua masuk pertama, keluar pertama, yang ketiga rata-rata berbobot, yang keempat sediaan normal, yang kelima masuk terakhir, keluar pertama. Metode asosiasi mempunyai implikasi terhadap laba. Metode MPKP adalah paling logis dalam merefleksi aliran fisik yang sesungguhnya atau paling sesuai dengan realitas kegiatan pada umumnya. Metode MTKP ini adalah menandingkan pendapatan sekarang dengan kos sekarang, kemudian mengurangi laba dalam kondisi harga menaik. Contohnya adalah DIAS diperbolehkan untuk kepentingan pajak, mengundang kritik, kemudian mempunyai beberapa variasi. Baiklah, saya Zulul Raima akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu selanjutnya itu asosiasi fasilitas bisnis. Asosiasi fasilitas bisnis ini terbagi atas 8. Yang pertama, aset tetap. Yang kedua, aset tetap terwujud. Yang ketiga, aset berwujud. Yang keempat, aset berumur panjang. Yang kelima, aset jangka panjang. Yang keenam, tanah, bangunan dan perlengkapan. Yang ketujuh, fasilitas bisnis, yaitu depresiasi. Terbagi atas 4. Yang pertama, bagian dari kos fasilitas bisnis yang dianggap telah diserap manfaatnya menjadi biaya periode. Yang kedua, hasil pertimbangan atau kebijaksanaan. Yang ketiga, alokasi kos secara sistematik dan rasional. Selanjutnya itu secara konseptual tidak berbeda dengan pos biaya lainnya. Selanjutnya itu makna dari depresiasi lain. Ada akumulasi dana, pemulihan investasi, proses penilaian atau penurunan nilai ekonomi. Selanjutnya yaitu tanah. Sebagai tempat usaha dan hak milik permanen, fungsi tanah bersifat permanen sehingga tidak didepresiasi. Tanah bukan hak milik permanen dapat didepresiasi. Bagian kos tanah yang mempresentasi manfaat produktif dapat didepresiasi. Akuntansi tanah diatur dalam PSAK nomor 47. Selanjutnya yaitu aset tak berwujud. Dari segi asosiasi dengan pendapat sama seperti fasilitas bisnis, kos aset tak berwujud harus dialokasi secara sistematis sepanjang umur yuridis atau ekonomi. Umur ekonomi lebih unggul atau layak untuk mengamortisasi aset tak berwujud daripada umur yuridis. Goodwill melekat pada perusahaan secara keseluruhan atau melekat pada atribut spesifik. Kos organisasi permanen atau perlu didepresiasi. Sekian dari presentasi kami. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.